Halo, jumpa lagi dengan Deso Elektronik. Kali ini saya ada servisan sebuah TV sub. Kerusakannya mati total. Ini biar lampu indikatornya juga tidak kelihatan ya. Ini untuk nomor seri modelnya LC32LE265i. Baik, saya bongkar dulu cover belakangnya. Dan kita langsung ukur tegangannya ya. Kita langsung ke PSU-nya. Kita cek di sini di dioda ini. Ini tegangan untuk lampu BL. Ada ya 38 volt. Kemudian di dioda kaki 3 ini 13 volt juga ada. Berarti untuk PSU normal ya. Kita lihat indikatornya belum nyala ya, masih mati total. Kita cek di jalur kabel merah ini. Ada 13,5. Oke, kita pindah ke mainboard. Kita cek tegangan 1,3. 1,3 juga normal ya, tidak berdenyut. Di sini 5 volt. 5 voltnya juga bagus ya. Dari 5 volt ke step down ini yang kaki 6 ini. Inputnya di sini 5 volt. Ini step down 3,3 ya untuk supply IC memory. Outputnya di sini juga normal 3,3. Tegangan tidak ada masalah, chipsetnya dingin ya, tidak ada hangat-hangatnya, indikatornya mati. Oke, selanjutnya kita cek di IC memorinya ya. Kita lepas dulu ini kabel LVDS ya. IC memori ada di baliknya. Ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di kaki 8 sini adalah suplainya, VCC-nya. 3,3-nya nyampe ke sini dan normal. Kemudian di kaki satunya 0,2, ini tegangan standby juga normal ya. Tidak ada masalah di tegangannya. Tapi nggak mau hidup TV-nya. Mungkin programnya ya, kita matikan dulu. Kita akan coba flash dulu IC memorinya. Karena tegangannya normal semua. Kita pasang di sini. Ini ada tanda kaki 1 ya, nomor 1 ini di sini. Ini alat koneksi ke programmer CH341. Alat program yang murah meriah ya, tapi cukup mudah digunakan. Dan di IC memorinya yang bulatan ini yang kaki satunya. Kita tempel di sini dulu. Oke, dan kita pasang ke alat programnya. Nempelnya di sini di bagian SPI atau BIOS ya, bagian sini. Kita pasang begini. Atau kalau pasang begini nanti nggak connect bisa dibalik ya. Tidak apa-apa, biar kebalik itu paling hanya nggak connect gitu saja, tidak akan merusak apapun. Kemudian setiknya ini kita kuncikan. Oke, seperti ini saja. Dan kita langsung ke tampilan komputernya. Kita buka aplikasi programmernya ya. Saya besarkan dulu. Kemudian saya colok alat programnya. Pastikan di sini programmer connected ya. Sudah hijau seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, detect chip. Setelah itu kita klik yang ini, read data from chip.
untuk membaca isi IC memorinya ya. Di sini ada waktunya berjalan ini. Oke, sekitar 1 menit lebih ya untuk membaca isi IC memorinya. Kemudian kita close. Selanjutnya kita simpan isi IC memori ini ya. Klik yang di sini, save buffer data to file ya. Dan kita beri nama LC32LE265i error. Itu aja. Taruh di desktop aja ya biar mudah. Klik save. Dan ini dia ya, 8 MB ukuran filenya ya. Oke, setelah kita tahu ukuran filenya, kita langsung buka browser ya, kita download filenya. Langsung tempel saja atau klik saja link yang saya taruh deskripsi ya, filenya kita download di situ. Klik yang ini, download. Muncul seperti ini, start download, dan sudah selesai, open folder. Ini dia hasil downloadannya. Kita klik kanan dan extract here, dan ini filenya sama ya, 8 MB. Kemudian buka kembali aplikasi programmernya. Langsung kita hapus ini ya, untuk isi IC memori yang tadi yang error. Kita klik hapus ini yang gambar silang. Nah, ini udah selesai, tapi kok sepertinya belum terhapus ini ya, masih ada angka-angka di sini. Kita coba baca lagi. Klik yang di sini, read kembali ya. Nah, isinya masih sama dan belum terhapus. Ini masih banyak angka-angkanya ya. Kalau terjadi seperti ini, kita ulangi tahapan yang tadi. Kita klik yang ini lagi, erase chip ya. Biasanya memang begitu. Nah, kita close dan kita baca lagi. Klik yang ini lagi, read data. Nah, ini angka-angkanya sudah hilang, sudah jadi FF semua begitu ya. Ini menandakan kalau IC memorinya itu sudah bersih. Isinya yang tadi sudah terhapus dan siap kita isi lagi dengan file yang kita download tadi. Oke, selanjutnya kita buka filenya. Ini file yang error tadi ya. Ini jangan pakai yang ini, kita pakai yang kita download tadi. Nah, yang ini yang tidak error. Oke, kita klik filenya yang ini, kemudian open. Oke, setelah itu kita klik yang ini, write chip, untuk menuliskan program ke IC-nya ya. Dan ini membutuhkan waktu agak lama. Di sini videonya saya percepat. Di sini ada terlihat waktunya berjalan ya, sekitar hampir 5 menit lah. Alat program murah biasa ya, kerjanya lama. Itu ya, hampir 5 menit, 447 ya. Kita close. Setelah itu tinggal tahapan terakhir yang ini, verify chip data with window data. Untuk verifikasi kita klik. Nah, kalau hijau begini
berarti flashnya sudah selesai dan berhasil. Kalau gagal dia akan merah ya peringatannya. Oke, kita keluar dari sini dan kita cabut alat programnya. Kita lepas IC memorinya dan kita kembalikan ke mainboardnya. Kasih flux dulu biar mudah menempelnya. Oke, sentuh-sentuh, pastikan sudah dingin. Kalau sudah dingin bisa kita bersihkan. Bersihkan saja dengan bensin sisa-sisa fluknya. Seperti ini dan sudah selesai ya. Oke, saya pasang lagi kabel LVDS nya. Dan kita coba. Ya, merah ya. Ini tanda-tanda tidak baik. Tapi lumayan lah daripada tadi mati total ya. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Coba saya tekan tombol powernya. Nggak mau hidup. Coba lagi. Ya, mau nyala hijau. Kita tunggu. BL nya nggak nyala ya. Coba kita tunggu saja. Kok bengong ya? Saya matikan lagi. Saya nyalakan lagi. Oke, kita tunggu lagi. Nah, malah kedip-kedip merah. Muncul masalah berikutnya ya. Kedip merah begini bukan masalah di programnya, tapi dia terprotek ya. Menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya ini diakibatkan, kalau nyala merah begini ini diakibatkan ada terprotek dari IC driver backlight ya. Dari IC driver yang ada di sini, driver lampu ya. Dia mengirimkan sinyal protek ke mainboard sehingga mainboardnya terproteksi, nggak mau on. Karena biasanya ada salah satu lampu BL yang mati. Begitu memang kalau TV sub ya. Biasanya mati satu lampu saja dia akan protek. Oke, saya cabut dulu ini kabel lampu BL nya ya. Akan saya bongkar dulu ini, tapi saya tidak videokan. Saya ganti dulu lampu yang matinya. Oke, saya gambar begini saja. Tadi setelah saya bongkar ya, saya temukan hanya satu lampu yang mati, yang di bagian sini. Kan di dalam itu ada 3 batang. Per batangnya itu LED 6 kancing, per LED-nya 3 volt ya. Hanya mati satu, dia protek begitu dan bikin error. Dan penyambungan standarnya seperti ini, secara seri ya. Jadi dari positif ke negatif gitu. Ini positifnya ke sini dan ujung negatifnya di sini. Dan dengan penyambungan seperti ini, setelah saya ganti lampunya, saya ukur dia membutuhkan tegangan 60 volt ya untuk menyalakan 3 batang lampu backlight ini. Kemudian saya rubah pemasangannya secara paralel seperti ini. Jadi negatifnya saya jadikan 1, positifnya juga saya jadikan 1. Dengan penyambungan seperti ini dibutuhkan tegangan hanya 20 volt, sudah nyala terang ya. Jadi saya rubah begini tadi pemasangan lampu backlightnya. Dan hasil pengukurannya seperti ini ya, 20 volt ya, 20, 21.
Ini lampunya sudah nyala. Coba. Itu sudah terlihat nyala kan? Dan hanya membutuhkan tegangan 20 volt. Coba saya pindah. Nah, di situ kelihatan jelas ya. Lampunya sudah nyala. Oke. 20 volt. Selanjutnya kita siapkan modul step up yang seperti ini saja, dan kita set ke outputnya tegangan 20 volt ya. Kaki duanya diangkat begini, bisa diangkat, bisa dipotong. Sudah banyak yang membuat tutorialnya ini. Kalau untuk pemasangan step up menjadi driver lampu BL, di bawahnya saya kasih sandal begini, saya lem nanti untuk merekatkan ke sini supaya tidak konslet ya. Kemudian kita butuhkan lagi sebuah resistor 1K. Ini nanti untuk mendisable proteksinya ya, agar tidak terprotek lagi. Oke, langsung kita pasang kabel lampunya ke output step up nya. Step up ini di set dulu ke tegangan 20 volt ya. Seperti ini, dan langsung kita lem di sini. Di sini saja. Dan kita lem. Tekan saja begini. Oke. Ini saya buka dulu PSU nya, dan ini dia IC driver backlight nya, biang keroknya ini ya. Dia menggunakan TPS 61197. Kita membutuhkan dataset untuk IC ini. Pin out ya, pin outnya ini TPS 61197 IC LED driver ya. Di sini kita membutuhkan 2 pin ya, yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama ini pin EN, pin kaki nomor 2 yang ini. Kemudian pin 15 ini pin fault ya. Ini adalah sinyal proteksi di sini ya, pin protectnya. Oke, hanya 2 pin saja itu yang kita butuhkan. Nomor 2 dan nomor 15. Kita lihat di sini, nomor 2-nya ada di sini. Ini pin EN ya, pin enable-nya di sini. Kemudian pin fault-nya di sini, proteksinya. Sekarang kita buang dulu IC-nya ini. Kita tidak pakai lagi ya. Dan kita siapkan 3 helai kabel yang dengan warna berbeda, kemudian spidol dan juga avometer. Kita akan cari jalurnya dari kaki nomor 2 ini ya, dari pin EN yang terhubung ke salah satu pin di soket ini. Tempatkan salah satu probe di pin 2 sini. Kemudian satunya kita sentuh-sentuhkan di sini. Mana yang terhubung? Oke, di sini nampaknya terhubung ya. Sini enggak, sini enggak. Di sini terhubung. Oke, berarti pin 2 sana terhubungnya dengan pin 2 sini. Di soket ini. Selanjutnya kita tandai. Dan kita sambungkan ke kabel yang putih ini. Langsung kita solder di sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk pin 15 nya kita cari juga mana yang terhubung ke jalur sini. Pin
15 ini, dan kita sentuh-sentuhkan di sini. Oke, nyambungnya ke sini ya, ke kaki nomor 4 ini. Dari sini nyambungnya ke sini, kita tandai lagi. Kemudian yang ketiga pin ground, kita cari pin ground. Ini groundnya di sini. Terhubung kemana ground? Sini bukan, sini juga enggak. Nah di sini, sini juga. Ini 4 pin ini berarti ground semua ya. Oke, kita tandai lagi. Dan di sini akan kita pasang resistor 1K untuk mendisable protectnya. Dari pin 15 kita jumperkan ke ground dengan resistor 1K seperti ini. Oke, begini. Tinggal satu tahap lagi, ini kabel merah hitam. Ini untuk supply tegangan step up-nya ya. Akan saya sambung ke elko yang kecil ini, 25 volt 330 mikro ya. Di sini ada tanda negatif dan positifnya. Kita sambung kabel hitamnya ke negatif, kabel merahnya ke positif. Nah, pemasangan di PSU sudah selesai. Tinggal penyambungan ke step up-nya. Sambungkan kabel hitamnya ke input negatif modul step up-nya. Dan kabel merahnya ke input positif. Kemudian kabel putihnya ke kaki nomor 2 IC-nya. Oke, sudah selesai. Saya baut satu saja dulu. Saya pasang soket-soketnya. Sebelum kita tes, ini IC memorinya harus kita flash dulu. Ini ya, karena kalau tidak di flash tidak akan mau nyala karena sudah kena error tadi ya. Saya flash dulu. Nah, setelah di flash ulang, kita kembalikan. Dan kita pasang kabel LVDS-nya. Tinggal kita coba. Oke, langsung hijau ya. Ini tanda-tanda bagus. Dan BL-nya terlihat sudah menyala. Itu ya, terang. Oke, coba kita lihat. Saya baut dulu ini biar nggak jatuh. Dan mantap sekali. Saya pindah ke input video dulu ya, karena nyobanya pakai receiver. Coba masukkan audio videonya. Dan kita lihat. Oke, normal. TV-nya langsung normal ya. Butuh proses yang agak panjang. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.